Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frismi Astuti, mahasiswa BPL Universitas Negeri Padang, telah melaksanakan aksi keempat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Kelas ini sudah disapu, sudah dibersihkan? Sudah. Ternyata memang betul ya, kelas kalian sudah dalam kondisi bersih. Sudah, sekarang Ibu mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa ya, sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya akan berdoa agar kegiatan hari ini kita diberi kemudahan ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu absen dulu saja. Alkinda. Ya, Altri. Ya, Bimaji. Fatah. Istiqomah. Ya, sekarang Yulia Rizky. Iya. Jadi hari ini yang tidak berangkat pemakaian hanya satu. Tadi Pak Devi karena sedang izin. Ya, kita ada sebuah motivasi, yaitu ada salam geografi. Silakan untuk yang memimpin salam geografi. Salam geografi. Geografi, geografi, semakin hati. Di pagi hari ini Ibu mengingatkan kembali untuk pertemuan yang kemarin. Terakhir kita ketemu dengan pembahasan apa ya? Ketahanan pangan. Betul sekali. Maka materi selanjutnya yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya perkebunan, ya. Perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Dari materi yang akan kita pelajari di sini, seperti biasa, kita itu harus memiliki tujuan pembelajaran. Coba untuk Pak Serli dibaca. Mengenali persebaran sumber daya perkebunan di Indonesia dengan baik, menentukan jenis usaha perkebunan dengan benar untuk ketahanan pangan nasional dengan baik. Ya, terima kasih sudah membacakan. Untuk yang pertama, kita itu harus mengenal perkebunan yang ada di Indonesia. Dalam pembelajaran ini, seperti biasa, Ibu ingatkan, nanti kegiatannya adalah ada materi dari Ibu mengenai perkebunan, kemudian dilanjutkan dengan kalian berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, memecahkan sebuah masalah, kemudian kalian paparkan hasilnya melalui presentasi. Ya. Setelah ada presentasi, baru kita bersama-sama menarik sebuah kesimpulan. Jelas? Jelas. Iya, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita itu mengukur kemampuan kita terlebih dahulu ya, kita melakukan sebuah pretest terlebih dahulu, ya. Jelas? Jelas. Sudah ya? Skor tertinggi sementara dipimpin sama Mbak Serli ya di sini. Disusul sama Mbak Yosi ya. Kemudian Ibu ingatkan setelah pretest kalian akan mendapatkan materi dari Ibu ya, materi mengenai perkebunan. Coba semuanya kita fokus di gambar di sini. Perkebunan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Karet dan kelapa sawit yang tetap menjadi produk utama dalam perekonomian nasional, sebesar 8,76% dari bulan sebelumnya. PDB pertanian tumbuh 2,15% pada triwulan ketiga
tahun 2020. Sudah mengamati videonya tadi? Sudah. Bagaimana dengan tayangan video? Ternyata perkebunan di Indonesia itu setiap tahunnya bagaimana? Pendapatannya bagaimana? Tapi sebelum kita lanjutkan, apakah di sini dari penayangan video tadi ada yang ingin berpendapat atau bertanya di sana? Boleh, sekarang dikasih kesempatan buat kalian. Silakan yang mau bertanya, berpendapat atau mungkin menjawab pertanyaannya. Boleh? Bagaimana mengajak anak muda desa agar tertarik menjadi petani? Karena kan di video tadi dari hasil perkebunan kopi bisa dijadikan kopi bubuk dan dikemas lalu dijual. Tapi anak muda sekarang itu tidak boleh. Rio Febriansyah. Dari siapa? Rio Mas Febriansyah. Rio Febriansyah. Untuk mengajak anak muda bisa tertarik menjadi petani pada semua itu sudah jadi ketahanan. Baik, jawaban dari Mas Rio itu tadi bagaimana cara mengajak itu yang pertama kita harus membekali anak-anak muda dengan keterampilan. Dan keterampilan itu tadi bisa diasah, kemudian mereka ada inovasi-inovasi baru, kemudian mereka terapkan, mereka ekspor hasil pertaniannya, ya. Jelas di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan di slide berikutnya. Di situ ada potensi persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Coba Mas Dika dibaca. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam manusia, sarana produksi, olahannya, dan Lokasinya. Kegiatan apa yang sudah kalian lakukan di sana? Pernah memanen? Pernah. Pernah menanam juga? Pernah. Dan hasil bumi. Peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Indonesia kaya tidak? Kaya. Dibuktikan. Coba daerah mana yang tidak tersebar hasil panen? Semua pulau itu ada semuanya, ya. Coba perhatikan. Contoh produksi lahan perkebunan coklat adalah bubuk coklat, minyak coklat, meses, dan permen coklat. Contoh produksi olahan perkebunan kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit. Iya, di sana sudah ada primer dan sudah ada olahan. Kalau primer itu adalah yang utama, hasil panen langsung, ya. Kalau yang sudah olahan, jelas di sana sudah dari hasil pengolahan. Nah, sekian untuk materi di siang hari ini, ya, di pagi hari ini. Kemudian langkah berikutnya setelah ada materi dari Ibu, kalian melakukan sebuah diskusi dengan kelompok yang sudah Ibu bagi, ya, kelompok yang heterogen, yang campur antara anak putra dan putri. Ibu bacakan lagi kelompok-kelompok kalian yang harus nanti kalian berkelompok dan berdiskusi. Untuk yang kelompok pertama ada Mbak Yuli, ada Yosi, ada Rio, ada Alkinda, ada Sigit. Yang kedua ada Juli Rizky, ada Wiwi, dan Rahardiansyah. Kelima Istiqomah, Devi, Bima, Dimas, dan Fajri. Dalam hitungan ketiga silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok kalian, ya. 1, 2, 3, silahkan berkelompok. Setelah kalian berkelompok, nanti Ibu bagikan sebuah LKPD. Di sana ada suatu masalah yang harus kalian selesaikan dan harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jelas, ya? Kelompoknya Mbak Yuli, Hani, yang di sini. Coba perhatikan lembar pekerjaan kalian, ya, LKPD kalian. Di sana kalian ada, sebelum mengerjakan silakan dibaca untuk langkah-langkahnya yang harus kalian selesaikan dulu, ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian diminta untuk membaca sebuah artikel. Setelah dibaca, kemudian kalian wajib mengisi sebuah identitas. Setelah identitasnya, baru kalian baca soal yang akan kalian kerjakan. Jelas untuk pekerjaan LKPD-nya? Silakan dikerjakan, ya, sesuai dengan kelompok kalian. Dikasih nama. Untuk nama di bawah. Ya, silakan. Jika ada yang merasa kesulitan, silakan ditanyakan.
Sudah selesai waktunya, sekarang saatnya kita melaksanakan sebuah presentasi. Memaparkan hasil diskusi kalian ya. Tapi mengingatkan kalau ada yang diskusi berarti ada yang aktif di sini ya. Ibu harapkan nanti semua kelompok ada perwakilan yang bertanya, ada yang menjawab seperti itu ya. Akan menempatkan diri untuk melaksanakan sebuah presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya Fata Aulia. Saya Faris Rizkiawan. Saya Alfiani. Saya daerah Sumatera dan Kalimantan. Jenis komoditas di daerah Mas. Boleh silakan siapa dulu yang mau bertanya? Saya. Sebutkan nama. Mengapa masyarakat khawatir tentang perluasan lahan yang sekarang lebih? Karena harus menanam tumbuhan penghasil makanan di atas lahan yang semakin berkurang. Dari penjelasan Mbak Fata itu tadi, Mbak Yosi bagaimana? Sudah jelas? Yang lainnya sudah paham? Sudah. Silakan. Silakan untuk berikutnya. Ada yang mau ditanyakan atau menjawab atau mungkin menyaga? Silakan ini saja. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya, Pak. Mari tempat jawab. Dan Ibu ucapkan terima kasih juga ini antusias dari kelompok yang lain juga sudah meningkat ya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini, sudah jelas semuanya? Sudah. Ada yang ingin menyimpulkan? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya ya. Tadi sudah kita pelajari juga mengenai produksi primer. Contoh dari produksi primer adalah perkebunan kelapa sawit. Setelah ada produksi primer, maka di situ ada yang namanya produksi olahan. Produksi olahan. Sudah jelas? Laksanakan post-test terlebih dahulu ya. Kalau tadi sudah dites, sekarang post-test. Boleh kalian dengan duduk berkelompok nanti dikerjakan post-testnya ya. Silakan kalian bergabung dengan menggunakan kode yang sudah ada di layar depan sini ya. Yang pertama Yosi, yang kedua Mas Rio ya, yang ketiga ada Serli di sana ya. Kalau sudah jelas, ingatkan kembali pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai persebaran hutan yang ada di Indonesia. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima